Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedek Putri Lestari, salah satu CGP Angkatan 11 Kota Palembang. Pada video kali ini saya akan mengambil wawancara pada modul 3.1 pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Heriani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 235 Palembang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Berkaitan dengan modul 3.1 Bu, Ya. kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang diminta untuk mewawancarai Ibu berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini yang Baik, mungkin siap. Ibu selesaikan dengan beberapa kebijakan ya Bu ya. Bisa dibantu ya Bu ya saya? Ya, dengan senang hati. Terima kasih sekali Bu. Ya. Jadi Bu ini selama ini bagaimana nih Bu Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SD kita ini, di mana kasus itu merupakan kasus yang bersifat dilema etika atau bujukan semata. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih Bu Dede. Sukses selalu untuk CGP-nya. Amin. Ya, mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai kebajikan atau bujukan moral, dilema etika gitu Bu Dede ya. Pastinya kita mengobservasi terlebih dahulu, mengamati, terus tuh menanyakan, misalnya saya menemukan kasus, menanyakan sama guru kelasnya, guru mapel, bila perlu kita panggil orang tuanya, siswanya, bagaimana kondisinya sehingga kasus tersebut bisa terkuak. Itu Bu ya. Jadi memang ada 4 langkah Bu ya. Yang pertama Ibu mengobservasi, mengamati, kemudian menanyakan langsung kepada guru kelas atau guru mapel dan menghubungi orang tua ya Bu ya. Oke. Nah, selama ini bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua nih Bu, kepentingan yang sama. Misalnya versi yang ini benar, versi yang ini benar. Jadi bagaimana Ibu menyikapinya? Nah, itu termasuk dilema etika ya Bu. Iya, dilema etika. Dilema etika itu kan seperti yang kita ketahui ada 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah untuk dalam pengambilan keputusan. Itu harus dipahami dulu. Kalau sudah dipahami, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan selain itu juga Ibu juga menanamkan 3K, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, dimana itu kan sangat berkaitan dengan guru di sini. Pastinya saya libatkan panggil orang tuanya juga pastinya, terus panggil wakil kurikulum, semua warga sekolah ini terlibat. Oke. Terus kalau dilema etika tadi kan benar lawan benar, misalnya saja contohnya kayak di kelasnya Pak Rifki gitu ya, di kelas Pak Rifki waktu itu kami pernah Pak Rifki konsultasi ke Ibu. Sebelum dia konsultasi ke Ibu, pastinya dia juga memecahkan permasalahannya terlebih dahulu. Dia memanggil siswa tersebut. Sebenarnya kasusnya itu sudah dari tahun kemarin. Anak tersebut kita sebut aja Andi misalnya. Andi itu dari kelas Pak Wawan tidak naik ke kelas 5, tetap di kelas 5 dan sekarang dipegang Pak Rifki. Nah, berharap Pak Wawannya tidak naikkan anak tersebut, ada perubahan gitu dari tingkah lakunya, mungkin dari dia yang malas, mungkin ada kemauan malu, mau belajar, mau berubah, ternyata tidak ada perubahan sama sekali, bahkan kata Pak Rifki lebih parah gitu ya. Kalau menurutkan presentasi terus kasus yang kita alami, anak beliau si Andi tadi harus putus sekolah seharusnya ya, harus kita berhentikan. Namun kita lihat lagi jangka pendek, jangka panjangnya. Kita lihat tuh 9 langkah tadi ya. Jika kita menurut aturan benar-benar presentasinya kan sudah sangat luar biasa, merah absennya itu sudah hampir 90% tidak masuk gitu ya, tapi kita libatkan lagi orang tuanya, kita panggil, kita bujuk, apa alasannya, ternyata broken home gitu ya, terus dia tinggal sama neneknya ya. Jadi kita ambil keputusannya berarti jangka panjangnya. Jangka panjang, jika kita memberhentikan sekarang, pasti otomatis anak tersebut akan tidak masuk sekolah lagi karena malu, kelihatan anak tersebut anak yang introvert, tidak bisa berbaur di lingkungan baru gitu. Jadi 9 langkah itu sangat penting.
Wah, keren sekali Bu ya. Sesuai nih dengan modul yang kami pelajari, Iya. 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Benar sekali. Jadi melihat dari apa yang Ibu utarakan tadi, bahwasanya langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil itu lebih cenderung kepada berbasis keadilan dan rasa peduli ya Bu ya, Iya. melihat jangka panjang. Iya, Wah, iya. keren nih Ibu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Bu? Ya, pasti tantangannya sebagai manusia ya, manusiawi Pak Bu Dede ya. Kadang kita terbawa perasaan gitu ya. Kadang lagi emosi, marah, pasti kita meredam dulu emosi kita. Yang jelas kita dalam pengambilan keputusan harus menstabilkan emosi dulu. Kalau misalnya kita emosi kita lagi marah atau masih lagi sangat bahagia, itu juga sudah tidak bagus. Kita harus menstabilkan emosi kita dulu, baru kita ambil keputusan. Dan juga keputusan itu tidak serta-merta dari kita. Kita harus konsultasi sama guru senior, guru-guru yang berkompeten, atau guru yang di luar sekolah kita. Kalau di dalam sekolah kita seperti wakaf siswaan, wakaf humas, semuanya yang terlibat, dan kita rapatkan, musyawarahkan bersama, diskusikan hingga hasilnya nanti mudah-mudahan memang sesuai dan diharapkan oleh siswa tersebut. Iya. Jadi keren lagi Bu. Ini sekali selalu keren ini menurut saya. Jadi memang apapun yang Ibu ambil kebijakan sebagai seorang kepala sekolah itu tidak hanya berdasarkan kehendak atau keinginan pribadi Ibu, tetapi memang dengan kolaborasi ya Bu ya. Karena itu saya rasa lebih efektif ya Bu ya. Baik Bu. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal yang memang ditentukan, atau memang ketika kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini ada, Ibu langsung mengambil langkah? Sebenarnya kalau jadwal itu tidak ada. Sebenarnya kan pengambil keputusan itu ada dua berbeda ya. Ada yang harus kita tuntaskan, misalnya hari ini harus diputuskan karena urgent gitu ya. Ada juga yang terjadwal tidak harus hari ini diputuskan. Nah itu yang jadi dilema etika ketika kita mengambil keputusan secara mendadak gitu. Kalau misalnya tadi bisa kita komunikasi, kalau terjadwal tadi bisa kita kolaborasi tadi sama guru senior, rekan-rekan kerja di sini, guru-guru yang berkompeten seperti wakaf kurikulum tadi, kesiswaan, humas, bagiannya yang memang benar-benar mendukung sekolah ini untuk bagus, pasti Ibu jadwalkan dan menanyakan, didiskusikan. Tapi ketika keputusan itu harus hari ini, ya ada kalanya kita mengambil keputusan sendiri, dan juga ada kalanya juga Ibu harus telepon setidaknya sama yang berkompeten tadi, apakah keputusan Ibu ini memang benar dan layak diputuskan. Jadi ketika hari itu ya pasti minimal lah dari telepon siapa yang memang berhak, guru senior satu misalnya, mendukung keputusan kita tadi. Seperti itu. Jadi dengan kata lain Ibu menerapkan yang namanya sebuah apa ya Bu ya, menurut saya sebuah konsep keadilan di sini. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apabila sebuah kasus itu memang sesegera mungkin harus diselesaikan, Ibu menyelesaikan dengan tetap berkolaborasi. Apabila memang kasus itu bisa dipending untuk dijadwalkan lebih lanjut, maka Ibu akan menjadwalkan. Iya, benar. Oke, baik Ibu. Nah, adakah Bu faktor-faktor yang bisa mempermudah Ibu mengambil sebuah kebijakan atau memutuskan kebijakan itu Bu? Atau misalnya teman atau konselor? Pasti ya Bu Dede, faktor-faktor itu pasti ya tadi balik lagi ke rekan kerja tadi, 3K tadi, komunikasi, kolaborasi, dan korelasi tadi. Jika guru-guru di sini bersedia dan punya waktu, memang mau berdiskusi, musyawarah, itu sangat faktor yang luar biasa, karena keputusan saya belum tentu benar. Saya butuh masukan, kritik, saran dari semua pihak yang membangun, khususnya untuk siswa kita. Misalnya dalam hal yang Pak Andi tadi kan, dalam pengambilan keputusan tidak mungkin saya sendiri memutuskan, harus nanya dulu guru kelas, guru mapel, terus mengarahkan wali kelasnya untuk selalu memperhatikan anak tersebut. Mungkin juga kita berulang-ulang tanpa bosan mengingatkan wali muridnya, memanggil orang tua atau keluarga yang memang berkompeten untuk masa depannya, karena sekolah kan hanya berapa menit, yang bisa mengubah dan membentuk karakter siswa itu kan orang tua atau lingkungan keluarganya. Jadi orang-orang sekitar sangat mempengaruhi. Oke.
Oke, jadi tetap dengan komitmen 3K tadi Bu ya, Iya. komunikasi, kolaborasi, dan Koordinasi. dan korelasi Bu ya. Oke. Nah, jadi dari semua percakapan kita nih Bu, yang kira-kira apa menurut Ibu sebuah hikmah yang dapat kita rangkum agar kedepannya baik Dilematika itu datang dari dalam maupun dari luar itu bisa teratasi dengan baik seperti itu Bu. Tetap berpusat pada siswa. Benar sekali Bu Dede. Sebenarnya ya dalam pengambilan keputusan itu sangat berat Bu Dede ya. Ada dilema etika, rujukan moral, benar lawan benar, benar lawan salah. Ya kita pastinya seorang pemimpin diharuskan berpegang pada 3 prinsip tadi, 4 paradigma tadi juga, 9 langkah tadi. Selain itu juga kita heart to heart ya, mendekati atau melakukan pendekatan pada siswa yang memiliki kasus tadi dengan perasaan, memberikan ruang pada mereka untuk terbuka jika mereka yakin nyaman dengan kita, mudah-mudahan kasus dia bisa kita pecahkan bersama-sama. Oke, jadi dengan kata lain bisa melakukan sebuah segitiga restitusi ya Bu ya, Bisa jadi. atau dikemas dengan teknik coaching lah ya, Benar seperti sekali, itu ya, Bu jadi Dede. bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri Benar, siswa. benar. Wah, keren sekali Bu. Tentunya percakapan kita hari ini, wawancara kita hari ini adalah sebuah proses pembelajaran Benar. untuk saya secara pribadi Bu. Mungkin nanti kedepannya akan mendapat kesempatan seperti Ibu kan. Terima kasih sekali loh Bu, Sama-sama. sudah mau membersamai saya, memberikan saya waktu, meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Terima kasih Bu, tetap semangat, semoga Ibu sehat selalu Amin, kedepannya ya dan Rabbi. sukses selalu. Sama kita sukses bareng-bareng Bu Dede. Amin. Baiklah teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, demikianlah wawancara saya hari ini bersama Ibu Heriani SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 235 Palembang. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Semoga kita menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dede Puji Lestari, CGP Angkatan 11 Kota Palembang. Pada video kali ini saya akan mewawancarai Bapak Doso Susilo SAG MSI yang merupakan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Palembang, di mana wawancara ini adalah salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Ini nih Pak, mau wawancara, bisa Pak ya? Oh, boleh. Tugas modul 3.1 pada pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini saya akan mewawancara Bapak mengenai mungkin kasus-kasus yang terjadi pada SMA kita Pak ya. Jadi bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan-kebijakan universal Pak ya. Oke Pak, jadi selama ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang ada yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada pada SMA ini Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, SMA Muhammadiyah 4 ini merupakan SMA yang berupaya untuk meningkatkan nilai akhlak dan etika baik itu para siswa maupun lingkungannya. Sebagai salah satu upaya kita untuk mengidentifikasi. Jadi untuk mengidentifikasi ini yang pertama adalah itu bersumber dari antar teman. Jadi dari antar teman mereka, setelah dari dapat informasi itu, selanjutnya sampai kepada pihak atau guru, yaitu guru piket. Nah, guru piket inilah yang idealnya untuk terjun langsung untuk menginventarisir hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan dari siswa itu. Nah, setelah itu kita tindak dan diberikan pengarahan setelah dalam masa yang sudah diinginkan atau dari hasil pertemuan itu, barulah kita putuskan bahwa yang bersangkutan
untuk melakukan perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Iya. Nah, setelah kalau misal siswa ini masih mengalami hal yang tidak diinginkan, baru kita upayakan untuk mengadakan konseling, baik itu konseling secara pribadi dengan siswa maupun kita melakukan pendekatan untuk mengundang orang tua siswa. Itu untuk sementara untuk tahap awal. Baik, jadi ada beberapa langkah Pak ya Iya. yang diupayakan selain bersumber dari antar teman, kemudian dimajukan pada guru piket, ditindaklanjuti guru piket, kemudian baru diupayakan Pak ya penyelesaiannya ya. Oke, baik. Nah, jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya Pak ada dua kepentingan nih yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang A ini benar, yang B ini benar. Gimana nih Pak mengambil Nah, jalan? sebenarnya kita ambil yang pertama, memang kita tanya yang bersangkutan secara persuasif dan kita pisahkan. Jadi kita pisahkan, kita tanya dulu yang pertama ini, yang kedua kita tanya lagi. Setelah itu baru kita gabungkan. Nah, untuk tahapan-tahapan ini idealnya memang yang pertama tahapan ya. Setelah guru piket itu biasanya langsung ambil ke wali kelas. Kita yang seharusnya di dalam satu lembaga atau sekolah ini harus adanya BK. Cuma BK ini kan kita masih belum bisa untuk kita maksimalkan terkait karena mengenai jumlah siswa kita, dan ini yang menjadi bahan pemikiran untuk pembiayaannya itu. Jadi makanya untuk keseluruhan itu langsung ditindak dan langsung diambil oleh wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Jadi tahapannya itu setelah dari guru piket langsung ke guru mata pelajaran atau wali kelas, dan selanjutnya ke wakil bidang kesiswaan, dan terakhir adalah kepala sekolah. Iya, itu tahapannya. Jadi maksud itu jangan sampai bujuk-bujuk ada permasalahan langsung diambil kepala sekolah. Jadi maksud itu biar peran serta dari guru ini yang sesuai dengan bidangnya dia untuk bisa menentukan dan bisa memutuskan. Tapi biasanya keputusan itu memang kembalinya ke kepala sekolah. Tapi yang sifatnya yang sangat urgent kalau itu diambil oleh kepala sekolah. Tapi umumnya permasalahan ini sampai di tingkat 2 bahasa itu, setelah dari wali kelas, dari guru piket ke wali kelas, dan alhamdulillah selesai. Ya, sampai tingkat kedua. Kalau sudah sampai tingkat 3 atau sampai tingkat 4 itu, ya itulah sudah parah nian bahasa itu kan. Jadi selama ini, sejauh ini memang langkah-langkah dan prosedur seperti itu Pak yang diambil Ya. ya? Oke. Jadi Pak, kira-kira dari kasus-kasus yang pernah terjadi nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Ada yang kira-kira yang langsung, ada yang langsung. Itu kalau yang misalnya permasalahan yang kasus yang biasa. Tapi kalau kasusnya yang sudah luar biasa, berkelahi atau penyalahgunaan obat terlarang, itu langsung kepala sekolah. Itu kita tidak ada lagi pakai tahapan. Jadi kalau misalnya terjadi hal seperti itu atau perkelahian, itu langsung kita sikapi, dan itulah sudah sampai ke tingkat perjanjian akhir. Jadi yang pertama dan terakhir. Jadi tidak ada lagi tahapan dia harus perbaikan dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut yang pertama, setelah dia berkelahi ini biasanya buntutnya sampai ke tawuran. Nah ini makanya kita tidak punya keinginan untuk mereka itu lebih dari situ. Itulah makanya kalau misalnya perkelahian ini langsung dipanggil orang tua plus kita ngundang Babin Kamtibmas untuk sebagai pendengar, dan setelah diketahui apabila yang bersangkutan masih melakukan lagi, maka pihak yang berwajib akan tindaknya. Sejauh ini selama Bapak menjadi kepala sekolah pernah terjadi nih Pak? Ada yang seperti itu, ya. Ada yang seperti itu dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Tapi
tidak banyak kasus-kasus seperti Nah, itu Pak ya. jarang itu termasuk yang kira-kira yang sudah luar biasanya. Nah, Umumnya anak-anak kita ini kalau yang langsung bersentuhan dengan pihak yang berwajib itu mereka mikir-mikir. Pertama mikir kalau ketemu di situ dia nak berulang kali untuk datang ke kantor polisi, waktu itu nak ngambil. Yang kedua, nak untuk kemungkinan ada biaya yang harus ditanggung. Nah, inilah makanya mereka berpikir setelah kita edukasi dengan mereka, kalau kamu misalnya sampai ke situ, dan untuk kemungkinan banyak duit yang harus kamu keluarkan dan uang tua kamu pasti tidak mampu. Untuk itulah makanya mari anak-anak jangan sampai tindak yang seperti ini berkelanjutan. Kalau misal selesai. jadi selama kasus itu terjadi Pak, dalam penyelesaiannya ini apakah memang ada waktu yang khusus untuk penyelesaiannya, apa langsung ditindak? Ada waktu yang khusus. Jadi inilah makanya pertama kan kita lakukan persuasif. Kita undang orang tuanya, selanjutnya kita minta pernyataan dari orang tuanya, langkah-langkah apa kira-kira orang tua punya keinginan. Nah, setelah mereka sudah kata sepakat di antara kedua belah pihak, sekolah ini cuma sebagai penengah, dan ini juga sekolah akan mengundang pihak yang berwajib, karena dikhawatirkan dalam kondisi yang saat ini kan anak-anak ini di depan kita ngomonglah sudah selesai, rupanya di belakang masih berkelanjutan. Nah, itulah makanya ada pihak yang berwajib. Setelah ada pihak yang berwajib, otomatis kan ada yang kata yang utama dari pihak yang berwajib ini ngomong, kalau ini masih di luar masih berlanjut, berarti sekolah tidak bertanggung jawab dan kamu harus berurusan dengan kami. Nah, itulah itu yang titik yang diinginkan dari perkataan itu kan. Alhasil ya alhamdulillah selama ini itu tidak terus tuntas selesai. Berarti memang Pak SMA ini sudah banyak menjalin kerjasama Pak ya? Ya, menjalin Untuk kerjasama, kasus-kasus iya. ini. Nah, jadi Pak ada tidak Pak kira-kira faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan selain misalnya mengundang pihak yang berwajib tadi, atau seperti misalnya Bapak berkolaborasi dengan guru, atau misalnya Bapak memang punya semacam konselor kayak gitu? Nah, sebenarnya memang ya menjadi satu bagian terpenting untuk kepala sekolah. Jadi memang sebelum menjadi kepala sekolah ini kan saya pernah di bagian kesiswaan. Sudah itu pernah juga menjadi guru BK. Nah, inilah modal-modal kita untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dimaksudkan adalah kita bekali dulu diri kita. Jadi kalau misalnya diri kita sudah kita bekali, apabila dalam kondisi yang tidak memungkinkan, yang tidak ideal, kita bisa menanggulanginya dengan yang pernah kita tempuh. Contoh kan misal seperti di SMA Muhammadiyah 4 ini kan, kita tidak ada guru BK, berarti kepala sekolah bisa menjadi bimbingan konselingnya, juga kepala sekolah juga bisa menjadi guru dalam hal bidang penyelesaian itu. Jadi kesemuanya ini ya kembali kepada kepala sekolah dengan kondisi yang saat ini ya. Memang idealnya kalau sekolah yang besar itu satu orang guru konselor itu minimal dia menangani sekitar 150 siswa. Jadi kalau misalnya sekolahnya banyak, kalau misalnya dia di satu kelas itu ada 36 ya, sekarang kan 36, berarti dia sudah bisa menyelesaikan untuk 5 kelas. 5 kelas itu satu guru BK. Sementara kita ini belum sampai itu, dan siswa kita ini baru 95. Cuma ya alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan ini alhamdulillah bisa dihandle dan bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah tidak begitu berarti lah untuk kita selesaikan. Jadi di sini ketika Dede
acara Bapak menjadi sebuah proses pembelajaran juga Pak Wadir. Jadi memang bagaimana seorang kepala sekolah itu harus memiliki memang latar belakang atau background yang memang sudah mumpuni Pak ya dalam soal kesiswaan ya. Wah hebat nih Pak Doso nih. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Jadi setelah dari semua apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira bisa berbagi tentang hikmah atau pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak sharing ke Dedek selaku CGP dalam mengambil keputusan. Jadi Dedek bisa belajar dari Bapak. Ini pun merupakan proses pembelajaran untuk Dedek. Sebenarnya memang yang paling utama itu kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita dalam hal memimpin satu sekolah ataupun kelompok. Nah, dengan adanya kita komunikasi dengan Allah dan mohon petunjuk, insya Allah kita akan dapat kemudahan. Ya, kita dipermudah dan kita bisa melakukan apa yang kita harapkan. Di samping itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita selalu dekat dengan siswa, otomatis ini menjadi satu bagian terpenting bahwa kita peduli dengan mereka dan mereka akan merasa segan untuk melakukan hal yang terlarang ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu memang perbanyak kita komunikasi dengan orang tua. Jadi kita lakukan di SMA ini kita melakukan kegiatan kalau yang idealnya itu kita datang ke rumah-rumah, jadi visi dan kita ketemu dengan orang tua siswa dan lain sebagainya kan. Nah, sekarang kita upayakan agak dibalik sedikit, padahal itu dulu sering dilakukan. Jadi kita mengundang wali siswa itu per periode, jadi per 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali kita undang wali siswa datang ke sini dan kita sampaikan permasalahan siswa, baik itu mengenai kehadiran, mengenai perilakunya di kelas, sudah itu tanggapan dari guru-guru terhadap anak ini. Nah, itu kita sampaikan dalam pertemuan itu. Dan kita berupaya untuk mensinergikan antara guru, siswa dan orang tua. Ya karena ya sangat sangat tidak adil ya. Kita cuma dapat 4 jam di sini mendidik mereka, sementara totalitas kebaikan siswa harus dengan kita kan, tidak enak kan itu kan. Nah, itulah makanya kita punya keinginan untuk buat sinergi itu, Bapak Ibu. Kita di sini cuma dapat 4 jam bagian itu. Nah, selesai itu, itu silakan kepada orang tua. Tapi kami masih ada tingkat peduli. Tingkat pedulinya apa? Tingkat pedulinya kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita sinergikan. Jadi kita antara orang tua, guru dengan siswa ini menjadi satu untuk proses keberhasilan anak didik kita. Tapi kalau misalnya orang tua tadi itu, aku udah mau tahu, pokoknya anak aku datang ke sini nganter ke sudah balik, cak manu ini, nah itu yang salah kan. Itulah makanya ke depan kami membangun yang seperti itu, membangun kemitraan antara orang tua juga dengan siswa dan permasalahan apapun. Jadi termasuk ya kalau misalnya ada kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah, kita kan undang wali siswa kan. Undang wali siswa, kita minta pendapat dari wali siswa, kira-kira apa yang menjadi keinginan dari orang tua kan. Oh kami misalnya punya keinginan seperti ini, nah berarti kita harus lakukan bagaimana caranya untuk adanya take and give di antara orang tua dengan guru. Itu harapan itu. Dan yang terakhir, memang dari semua kegiatan itu ya kembalinya adalah bagaimana keinginan anak. Kalau anak yang tadi punya keinginan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan hasil di SMA ini, insya Allah dia bisa berhasil. Tapi kebanyakan juga ada di antara mereka juga siswa ini datang ke sini cuma pengen ketemu kawan baik, sudah itu belajar tidak maksimal. Nah, itulah yang kami temui dan alhamdulillah di antara tim di SMA Muhammadiyah 4 ini
bersama untuk mengajak siswa ini untuk berprestasi. Ya, mudah-mudahan tingkat prestasinya itu kan relatif ya, atau relatif prestasinya yang luar biasa itu kan tergantung dari anak. Kalau anak yang tadi itu mempunyai keinginan, semua dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan maupun orang tua. Jadi benar-benar apa Pak, sebuah hikmah yang sangat menarik ini Pak buat Dedek pribadi selaku guru. Mudah-mudahan Dedek juga bisa menerapkan apa yang Bapak lakukan sebagai seorang kepala sekolah di sekolah Dedek. Jadi Dedek belajar untuk menerapkan dan bercermin. Satu hal yang memang Dedek anggap sangat is the best bagi Pak Doso itu adalah selalu bersinergi pada siswa, pada guru, pada orang tua. Jadi apa ya, bisa kembali kepada memang bahwa pendidikan itu student center, berpusat pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Pak Enon. Oke Pak, baiklah, terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan hari ini, ilmu yang Bapak berikan hari ini, sharingnya. Maaf kalau Dedek sudah mengganggu. Kami pun terima kasih secara tidak langsung ini sudah memberikan informasi kepada siapapun yang tentunya kami berharap juga SMA Muhammadiyah 4 ini terbuka posisi strategis. Jadi kalau misalnya ini dipublikasikan untuk BPDB, mungkin ini luar biasa juga, ini kan masuk, oh ya dikirim kemana-mana kan. Insya Allah Pak, pasti akan di-sharing Pak. Amin. Makasih Bapak Ya. atas waktunya. Baiklah para guru sahabat CGP yang ada di seluruh Indonesia, demikian video wawancara yang saya ambil hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu diharapkan menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.